Selamat pagi Bapak Ibu, Oma Opa dan juga saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali lagi ya pada pagi hari ini bersama saya Julio dan juga ada rekan saya Gendon. Iya, Mas Gendon, dan juga sudah hadir bersama kita ada Diakon Engel dari Biara Karmelian. Diakon Engel. Kemudian juga ada Oma. Saya Oma Sisilia. Oma Sisilia. Ya, kita kembali ya di acara Oke, hari ini Orang Kudus hari ini. Ya, Mas Gendon, hari ini tanggal 6 September kita bahas apa, Mas Gendon? Iya. Untuk tanggal 6 September ini kita membahas mengenai Beato Bertrand. Beato Bertrand. Namanya keren. Keren. Bertrand. Zaman now benar ya. Ada beberapa yang nama-nama ini nama-nama cukup terkenal ya. Sering dipakai. Dan siapakah Beato Bertrand ya? Bertrand ini mari kita dengarkan penjelasan dari Diakon Angel. Nah, jadi di awal kita bilang pembicaraan kita ini, kita lihat dulu sejarahnya dari Beato Bertrand. Iya. Jadi arti kata namanya itu Bertrand itu berasal dari bahasa Jerman kuno. Berah yang berarti cahaya atau terang, dan rah yang berarti rim, perisai atau pelindung. Jadi kalau kita gabung, arti dari nama Bertrand itu artinya cahaya pelindung dan pemimpin dalam kegelapan. Jadi yang menarik dari namanya ini, jadi dari nama saja kita bisa ada gambaran bahwa sosok Beato Bertrand ini adalah orang yang istilahnya memiliki suatu karisma yang menarik, yang mungkin bisa kita pelajari dalam kehidupan kita sebagai seorang Katolik. Betul. Jadi pada kisah awalnya dia itu dilahirkan pada tahun 1200-an. Jadi tahun-tahun yang betul-betul jauh di belakang kita, pada abad pertengahan lah, kita bisa bilang abad pertengahan. Terus di negeri Perancis saat itu. Sehingga pada konteks sosial politik pada zaman itu dan juga pada konteks religius zaman itu ada berbagai perpecahan sebenarnya. Jadi Beato Bertrand lahir dan tumbuh dalam konteks politik, religius dan sosial itu ada banyak perpecahan. Kalau dalam bidang religius itu banyak istilahnya bid'ah, orang-orang yang istilahnya berbeda pikiran soal teologi-teologi yang paling umum, sehingga pada saat itu Bertrand menjadi sosok orang yang membela iman Katolik yang murni. Jadi pada tahun 1200-an dia itu masuk ke biara Cistercian atau terapis. Biara Cistercian terapis ini kalau di Indonesia ada di Lamanabi Larantuka. Itu ordo pertapa juga, itu berdoa kontemplatif. Jadi Beato Bertrand ini masuk ke biara Cistercian atau terapis ini, kemudian dia hidup dalam doa. Jadi dia mulai menekuni kehidupan doa kontemplatif. Dalam perjalanan waktu itu, di konteks saat itu ada namanya bid'ah yang disebut Albigensianisme. Itu salah satu bid'ah dalam sejarah gereja Katolik, dan biarawan-biarawan Cistercian atau terapis ini berusaha untuk melawan bid'ah-bid'ah ini dengan menampilkan ajaran Katolik yang benar. Jadi bid'ah Albigensianisme ini menekankan perbedaan materi dengan roh. Jadi mereka bilang itu adalah dua konsep yang berbeda kan. Tapi kalau ajaran Katolik yang benar itu bahwa tubuh dan roh itu sama. Tidak boleh dipisah-pisahkan. Seperti kodrat Yesus itu manusia dan Allah, tidak bisa dipisah-pisahkan. Jadi bid'ah ini dilawan oleh biarawan Cistercian yang ada di dalamnya Beato Bertrand. Oleh karena itu pada tahun 1200 itu biara Cistercian terapis itu diserang oleh pasukan Raja Raymond dari Toulouse. Itu karena raja ini mendukung bid'ah Albigensianisme ini, sehingga biarawan itu disiksa, istilahnya dipersekusi lah. Tapi mereka tetap bertahan. Mereka membantu umat untuk mengenal iman Katolik yang benar. Dalam perjalanan waktu, Beato Bertrand ini bertemu dengan santo terkenal, Santo Dominikus, yang salah satu tokoh besar atau teolog. Dia adalah pendiri Ordo Dominikan.
Sehingga ketika dia bertemu dengan Santo Dominikus ini, Beato Bertrand ini ada istilahnya merasa bahwa serak lah, istilahnya ada keterkaitan atau keterikatan dengan Santo Dominikus ini sih. Orang yang benar gitu. Orang benar untuk berbicara sehingga satu konsep lah sih. Akhirnya pada tahun 1215 mereka ini Santo Dominikus dan 6 orang kelompok itu membentuk Ordo Dominikan, sehingga Beato Bertrand ini dikenal sebagai salah satu dari 6 kelompok yang dibentuk oleh Santo Dominikus itu. Sehingga kemudian kita kenal bahwa Ordo Dominikan atau Ordo yang kita sebut sebagai, kalau dalam bahasa istilah ada l'Ordine dei Predicatori, karena tugas dari mereka itu berkhotbah. Jadi Ordo Dominikan ini atau tugas utama mereka itu adalah berkhotbah. Jadi mereka berkhotbah tentang iman Katolik, tentang konsep-konsep teologi yang benar, sehingga betul-betul mereka berfokus kepada pelayanan khotbah di tengah umat. Jadi mereka menjaga menjaga warisan iman kita tuh yang benar berhadapan dengan para misalnya bid'ah yang ingin merusak ajaran iman kita. Sehingga mulailah Beato Bertrand dengan bantuan Santo Dominikus dan kelompok mereka itu mulai istilahnya mewartakan pesan-pesan Injil atau mewartakan kabar gembira bukan hanya di kota-kota tapi di desa-desa, di pelosok-pelosok. Awalnya Beato Bertrand ini diutus ke Prancis. Kotanya Paris istilahnya. Untuk istilahnya melakukan karya pewartaan di sana, mendirikan biara juga di sana. Setelah dia berhasil membangun biara atau komunitas Dominikan, dia diutus lagi oleh Santo Dominikus ke Bologna. Itu Bologna itu di Italia, Italia bagian Italia tengah lah. Kemudian di sana juga dia mendirikan komunitas atau biara Dominikan di sana. Sehingga sosok dari Bertrand ini juga istilahnya dalam Ordo Dominikan menjadi apa istilahnya itu ya, orang penting lah istilahnya dalam sejarah perkembangan Dominikan. Terus pada tahun 1221 para Dominikan ini, Santo Dominikus dan kelompok mereka ini melakukan satu kapitel jenderal, istilahnya perkumpulan para pemimpin untuk membahas tentang perkembangan Ordo Dominikan untuk masa depan mereka. Sehingga menariknya bahwa Beato Bertrand ini dipilih sebagai provinsial, istilahnya kalau kita itu provinsial itu kalau tingkatan seperti gubernur lah, pemimpin di satu wilayah. Jadi dia diutus oleh Ordo itu ke bagian Prancis Selatan dan dia menjadi provinsial di sana. Sehingga di sana dia menghabiskan hidupnya betul-betul mengabdi sebagai seorang pengkhotbah di tengah umat. Sehingga dia di tengah umat, mengabdi di tengah umat dengan cara berkhotbah. Betul-betul di desa-desa, di kampung-kampung, di kota-kota berkhotbah. Sehingga pada tahun 1230 di tengah kelemahannya dan di akhir hayat hidupnya dia meninggal pada tahun 1230 Beato Bertrand ini. Seperti itu. Dan yang salah satu yang harus kita ingat juga Paus Leo ke-13 pada tahun 1881 itu mengangkat dia sebagai beato. Beato itu istilahnya tingkatannya itu biasanya itu tingkatan kedua. Belum santo. Jadi dia itu belum santo istilahnya. Dia tingkat karena untuk menjadi orang kudus itu ada kriteria dan prosesnya itu panjang. Jadi Paus dan juga istilahnya Vatikan lah. Ada namanya kongregasi ajaran iman. Atau kongregasi itu tidak kongregasi untuk orang kudus itu. Mereka melakukan satu penelitian yang betul-betul teliti terhadap orang-orang yang istilahnya betul-betul melakukan karya yang heroik di tengah umat begitu. Sehingga salah satu itu dia akan menjadi beato oleh Paus Leo ke-13 pada tahun 1881. Karena melewati satu istilahnya mujizat lah. Jadi orang tidak sembarang seorang diangkat menjadi orang kudus tapi harus melewati istilahnya salah satu kriteria itu harus ada mujizat, mungkin kesembuhan dari orang tertentu. Nah, yang pertanyaan satu mujizat apa Romo? Yang mungkin terkenal dari Beato Bertrand. Karena mujizat, maksudnya kalau tidak sepanjang hidupnya yang kita tahu itu yang mujizat itu adalah seorang pengkhotbah. Yang itu maksudnya adalah khotbahnya itu banyak orang yang istilahnya mujizat ini tidak dalam artian yang
mujizat bukan dalam artian yang Penyembuhan, orang penyembuhan, yang tapi disembuhkan. mujizat itu dalam artian juga bahwa Pewartaan orang yang ya. mendengarkan dia punya pewartaan menjadi bertobat, kembali ke jalan Tuhan. Jadi mujizat itulah mungkin Menjadi Katolik menjadi gitu. Katolik. Jadi mujizat bukan secara fisik orang disembuhkan, tapi mujizat di mana orang kalau mendengar pewartaannya akhirnya oh ya tergerak hatinya, akhirnya bertobat, kembali ke ajaran Katolik yang benar seperti begitu misalnya. Oke. Ya, menarik sekali. Menarik ya, sekali. cerita Romo tentang Beato ini. Beato Bagaimana Oma? Oma Sisil. Oh ya. Nah begini, Diakon, yang perlu saya tanyakan, Oh iya. yang istilah bid'ah, Ah, oke. Nah, iya. kami Bid'ah. kurang mengerti Oke, yang dimaksud bid'ah itu, dan apakah sekarang itu kalau saya lihat tuh dengan kacamata sendiri bahwa bid'ah itu sekarang juga ada. Cuman bagaimana kita menanggapi ataupun kalau kita mungkin bagaimana ya menanggapi ataupun apa itu mengarahkan orang itu yang dari bid'ah itu. Jadi misalnya saja apakah itu orang Kristen tapi dia menyebut orang Kristen tapi dia bertentangan atau bersimpangan dengan yang iman yang kami punyai. Nah itu begini, dalam sejarahnya bid'ah itu sudah ada sejak awal kemunculan gereja. Jadi saat gereja didirikan itu banyak bid'ah sebenarnya. Karena bid'ah itu sebenarnya ajaran yang melenceng dari ajaran yang benar tentang Kristus atau ajaran gereja. Jadi gereja itu sebagai sebuah istilahnya lembaga lah, punya ajaran yang ini loh ajaran kita, baku lah ini loh. Dan ada orang tertentu yang berusaha untuk mengganti atau berusaha untuk memperkenalkan hal yang lain diajarkan gereja. Sehingga bid'ah itu adalah orang yang istilahnya melenceng dari ajaran gereja Katolik atau melenceng dari ajaran atau dogma dari gereja Katolik. Dalam sejarah itu banyak, dari awal sejarah gereja itu ada Arianisme, banyak sekali kalau kami belajar itu banyak sekali bid'ah. Tapi kalau dalam konteks kita setiap hari, konteks kehidupan kita setiap hari, ya banyak yang bisa temukan juga. Banyak juga kita bisa temukan dalam kehidupan setiap hari. Seperti ya ada yang istilahnya, kalau dari saya sendiri, bid'ah itu tidak mesti bahwa kita harus istilahnya menyatakan diri bahwa oh saya ini menentang ajaran ini. Tapi mungkin juga kita hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari mungkin tidak setia dengan apa istilahnya ajaran-ajaran gereja Katolik, ya tidak setia dengan apa ajaran-ajaran yang mungkin benar. Itu mungkin hal-hal simpel mungkin yang bisa kita bawa dalam kehidupan kita soal bid'ah. Tapi kalau bid'ah yang dalam arti yang baku itu besar itu artinya orang yang melenceng dari ajaran gereja Katolik. Istilahnya orang yang tidak menerima dogma gereja Katolik. Tapi kalau dalam konteks kita setiap hari mungkin saja kita bisa artikan sebagai orang yang mungkin apa istilahnya lah ya, mungkin melakukan hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan ajaran gereja, mungkin yang seperti itu. Gimana Oma? Ada pertanyaan? Puas atau ada pertanyaan balik lagi? Diskusi. Iya. Tapi kalau saya lihat begitu ya, contohnya saja, anak saya itu tiga-tiganya Katolik. Nah, yang kedua ini dia melenceng. Tapi dia mengakui Yesus, tidak mengakui Bunda Maria. Apakah itu bid'ah seperti itu? Ya kalau dalam artian seperti itu, ya kalau kita pakai bahasa kasarnya bisa dibilang begitu. Tapi kita harus selidiki dulu karena bukan saya yang menentukan bahwa orang itu bid'ah. Itu betul-betul pihak gereja lah yang menentukan orang itu bid'ah. Jadi kalau konteks mama, saya tidak bisa jawab secara gamblang bahwa anak mama itu bid'ah. Tidak bisa, karena itu bukan apa istilahnya ya, bukan kemampuan saya untuk bisa menyatakan orang itu bid'ah. Itu harus pihak gereja. Tapi dalam konteks yang mama alami ini, istilahnya mama memiliki tugas untuk bisa bicara secara baik ke dia. Tapi memang ajaran tentang Bunda Maria itu termasuk dogma dalam gereja Katolik, bahwa kita harus mengakui Maria itu sebagai Bunda Allah, Bunda Kristus, dan menghormatinya. Dari saya ingin meluruskan bahwa kita tidak menyembah Bunda Maria, tapi kita menghormati dia sebagai Bunda Allah dan Bunda Kristus, kan seperti itu. Tapi saya bukan bilangnya bid'ah atau tidak, tapi bukan konteks saya untuk menyatakan bahwa anak mama bid'ah, tapi dalam artian bahwa itu bukan kapasitas saya. Tapi kalau dia melenceng atau ajaran gereja, ya kita bersama-sama membantu
untuk meluruskan. Seperti Beato Bertrand kan, dia istilahnya bukan dengan cara kekerasan, bukan dengan cara apa, tapi dia coba berkhotbah dengan cara menjelaskan apa arti inti dari kehidupan apa sebagai Kristen yang baik itu. Iya, terima kasih banyak ya. Terima kasih. Ya, Dia seperti itu Oma ya, gambaran umumnya. Iya. Mungkin masih ada pertanyaan atau langsung kita Mungkin ada pertanyaan. Kalau dari saya sih mungkin dari keteladanan apa yang bisa kita ambil dengan cerita. mungkin hal-hal kecilnya Yang kita menurut saya bahwa yang keteladanan menurut saya yang kita bisa petik dari Beato Bertrand itu adalah tentang kehidupan rohaninya, kesalehannya, bahwa kalau kita ingin menjadi seorang yang baik dalam hidup kita harus bisa kembali merefleksikan arti hidup kita dulu pertama. Karena dia ini seorang pengkhotbah kan, seorang pewarta kan. Seorang pewarta itu harus pertama-tama dia dulu yang diwartakan. Sehingga dalam konteks ini menurut saya kita semua itu diajak untuk merefleksikan dulu diri kita ke dalam kembali. Kemudian kita melihat kehidupan kita. Sehingga seorang pengkhotbah, seorang pewarta, entah kami sebagai seorang pastor atau umat semua, kita sebenarnya pewarta kita semua ini. Kita pertama-tama harus kembali ke dalam diri kita, merefleksikan diri kita, kemudian Baru mewartakan itu. Sehingga kita semua tuh memiliki tugas yang sama sebagai seorang pewarta. Bukan tugas hanya kami, tapi kita semua. Untuk Oma juga untuk bisa tugas mewartakan. baiklah. Terima kasih banyak. Sangat jelas sekali ya Oma ya. Dan cerita dan mengenai sejarah Beato Bertrand ini, dan mungkin sebelum karena waktu yang terbatas juga buat para pemirsa mungkin sudah mengerti juga, mungkin sudah jelas juga dan membaca mengenai keteladanan Beato Bertrand ini. Dan sebelum menutup acara ini kami mohon diakon untuk membawakan doa buat kita semua. Kita doa spontan saja ya. Oke. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas segala kebaikan yang Kau berikan kepada kami, terutama nafas kehidupan yang boleh kami rasakan hingga detik ini. Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini. Engkau telah memberikan kami rasa persaudaraan untuk berbagi cinta dan berbagi kebaikan terhadap sesama. Pada kesempatan kali ini ya Tuhan, kami telah Engkau segarkan dan kisah Beato Bertrand. Semoga dalam kehidupan kami setiap hari, kami dapat menjadi seorang pewarta yang baik, yang berasal dari kedalaman hati kami, yang berasal dari segala pengejaran yang benar. Dan pada kehidupan kami setiap hari, kami dapat mewartakan nama-Mu yang kudus di tengah umat, dalam kehidupan keluarga kami, dalam kehidupan masyarakat, dan dalam kehidupan gereja. Semua doa dan harap kami sampaikan kepadamu oleh perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya baik. Terima kasih kembali Romo ya. Diangkut. Ya Itu doa untuk saya. Amin ya pemirsa ya. Amin. Diaminkan. Dan juga Oma yang sudah hadir pada pagi hari ini, luar biasa Oma ya. Pemirsa juga semuanya yang sudah menonton dari awal sampai akhir video ini, terima kasih. Mudah-mudahan banyak yang bisa dipetik dari keteladanan Beato pada pagi hari ini ya. Dan kita masih akan ada nanti episode-episode selanjutnya dari program Oke Hari Ini di YouTube Sosietas Santa Clara. Dan kita semuanya pamit undur diri. Sampai jumpa di Oke Hari Ini, Orang Kudus hari ini.